Kali ini saya akan membahas tentang binary search tree, sebuah jenis, tree yang dimanfaatkan untuk proses searching. Jadi, ketika kita mau mencari data dari, kumpulan data, biasanya kan kita simpennya di array aja nih. Nah, kayak gini. Nah, prosesnya kan pencarian dari depan ke belakang, atau kalau sudah terurut kita pakai algoritma binary search. Nah, tapi kalau, setelah kita mengenal BST, kita bisa memanfaatkan si BST ini untuk membangun atau men-store data agar ketika nanti di-searching lebih mudah. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Saya punya data 10, 8, terus 3, terus 16, 5, 20, 15. Nah, misalkan datanya gini. Nah, kalau saya pakai array, maka dia akan di-store seperti ini kan ya, mulai dari indeks awal sampai indeks akhir. Nah, searching pun dari depan ke belakang. Nah, kalau BST, dia akan jauh lebih mudah proses searching-nya. Caranya seperti ini, karena data pertama yang keluar adalah 10, maka 10 akan jadi root-nya. Seperti ini. Muncul 8. Nah, 8 ini kita harus simpan di kiri atau di kanan, karena kan tadi binary search tree itu sebuah tree yang sebuah node hanya maksimal punya 2 anak. Nah, maka dia akan disimpan di kiri. Jadi, ketika data yang masuk itu lebih kecil dari node saat ini, maka kita harus lempar ke kiri. Kalau masih ada node, maka kita cek lagi, dia itu lebih kecil dari node itu atau enggak. Kalau lebih kecil, lempar ke kiri, kalau lebih besar, lempar ke kanan. Begitu seterusnya sampai dia tidak menemukan ada node di sana, maka disitulah posisinya dia. Contohnya 8 tadi, 8 kan start dari root dulu, 8 itu lebih kecil dari 10, maka dilempar ke kiri, dan ternyata anak kiri dari si 10, 0. Berarti dia boleh jadi anak kiri dari 8. Lanjut 3. Nah, 3 kita seleksinya tetap dari sini. Nggak boleh dari sini, teman-teman. Karena tree itu hanya bisa diakses dari root-nya. Oke, di sini kita evaluasi. 3 itu di kiri apa di kanan? Karena 3 lebih kecil dari 10, maka dia ke kiri. Nah, pas ke kiri ternyata ada anak di sini. Kita evaluasi lagi. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 8? Karena lebih kecil kita taruh di sini. Lalu 16. 16 mulai dari atas lagi, apakah 16 ini lebih kecil atau lebih besar dari 10? Karena lebih besar, maka dia jadi anak kanan, karena anak kanannya 10 kosong. Lalu muncul 5, kita proses dari depan lagi dari root. 5 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lalu ke sini lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, maka dia ke sini. Nah, lihat teman-teman ya, dari tadi saya tidak melakukan proses perubahan root. Tugasnya kita hanya menelusuri dan menempatkan di posisi yang tepat. Tidak ada proses updating. Jadi misalkan tadinya, oh ini 3, ini jadi 5 gitu. Enggak. Jadi kita cuma menaruh di kiri atau di kanan dari sebuah node yang tepat. Bukan mengganti. Oke, lanjut. Misalkan nih 20, 10 maka dia ke kanan. Nah, 20 itu lebih besar nggak dari 16? Karena lebih besar maka dia jadi anak kanan. Nah, data yang terakhir 15, kita cek dari 10, 15 itu lebih besar dari 10, kemudian dicek, oh ada anaknya, kita cek lagi 15 itu lebih besar apa lebih kecil dari 16, karena lebih kecil kita taruh di sini. Nah, jadilah sebuah binary search tree yang menyimpan data-data 10, 8, 3, 16, 5, 20, 15. Itu proses insert-nya, teman-teman. Jadi ini proses insert data pada binary search tree. Terus, apa sih manfaatnya kita bikin atau menyimpan si data-data ini dalam bentuk binary search tree? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Ketika saya mencari angka 20 dengan data yang dijajarkan seperti ini di array, maka saya harus melakukan pengecekan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas langkah ke-6 baru ketemu. Nah, dengan binary search tree, kita akan mendapatkan langkah yang jauh lebih secara umum jauh lebih kompleksitasnya jauh lebih rendah. Misalkan yang secara 20, saya evaluasi dulu di sini. 20 itu kira-kira lebih besar apa lebih kecil dari 10? Karena lebih besar, maka saya tidak akan menelusuri yang ini. Jadi saya akan mengabaikan data ini. Kenapa? Karena nggak mungkin 20 ada di kiri. Dengan begitu, saya sudah mengeliminasi 3 data. Saya akan evaluasi di kanan. Oke, di kanan masih ada 3 data. 16 ini lebih besar atau lebih kecil dari 20? Sorry, kita balik bahasanya. 20 ini lebih besar apa lebih kecil dari 16?
Karena 20 itu lebih besar, maka saya tidak akan melihat data anak kiri dari 16, karena dia sudah pasti lebih kecil dari 16. Maka yang saya evaluasi adalah yang kanan, dan pas sekali ketemu. Nah, kita sudah bisa lihat langkahnya ada 3 ya teman-teman, pengecekan data 10, pengecekan data 16, dan pada pengecekan ketiga kita menemukan angka 20. Seperti itu. Ini ilustrasi bagaimana mencari data dalam sebuah binary search tree. Oke, kali ini kita akan membahas gimana ngebuat sebuah binary search tree atau membangun model binary search tree dari kumpulan data yang masuk. Oke. Yang tadi itu proses insert ya teman-teman, proses insert. Oke, apakah ada proses delete? Tentu ada. Contoh nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep insert node pada binary search tree. Ya, tadi konsepnya seperti video sebelumnya, ketika ada data. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah root ada. Kalau ada, maka kita tinggal insert. Kalau nggak ada, maka kita langsung insert karena kosong kan. Kalau ada, maka yang kita lakukan adalah menelusuri. Nah, ketika ada, maka yang kita lakukan adalah membandingkan. Membandingkan apakah data yang kita cari, apakah data yang akan kita insert itu posisinya lebih kecil atau lebih besar dari node saat ini. Itu lebih besar atau lebih kecil dari node saat ini. Kalau dia lebih besar, maka telusuri anak kiri. Jadi kalau ternyata node yang sedang kita evaluasi itu ternyata lebih besar dari node yang akan kita insert, maka kita telusuri anak kiri. Kalau ternyata node yang kita evaluasi saat ini ternyata lebih kecil dari node yang akan di-insert, maka si node yang di-insert harusnya posisinya di kanan. Maka telusuri anak kanan. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, jika ada node, artinya tidak nul, maka ulangi tahap 2. Jika nul, maka insert. Gitu, langsung insert si node. Oke.